A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini di Al-Irsyad Tegal untuk yang kesekian kalinya. Saya sudah 3 kali yang di sini. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal soleh yang kita khususkan hanya untuk Allah, dan kita bisa bertawasul di atas amal soleh ini agar Allah jadikan hari kita lebih baik di waktu yang akan datang ketimbang hari ini, insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, wallahi ad-dinu nasihat. Agama merupakan sebuah nasihat, sehingga kalau sampai manusia tak ternasihati oleh agama, dipertanyakan kemanusiaannya. Tidak ada kemuliaan kecuali Allah datangkan dan Nabi contohkan. Kita menginginkan kemuliaan. Islam agama yang menginginkan si pelakunya betul-betul mengerti bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan itu akan mendatangkan kebaikan pada si pelakunya. Belum lama terasa Idul Fitri lewat dari kehidupan kita. Ramadan sebulan, ketemu Idul Fitri kita. Ini kita masuk bulan Zulqa'dah, masih di awal-awal bulan Zulqa'dah. Saya pun mendoakan pada antum sekalian, taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qul amin wa antum bi khair insyaallah. Semoga Allah terima seluruh ibadah kita selama bulan Ramadan, berkhusus puasa kita, dan Allah jadikan kebaikan setiap tahunnya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, banyak orang bertanya di seputar Syawal kemarin. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanya kalau bulan Syawal. Masuk bulan Zulqa'dah agak meredup sedikit pertanyaannya. Apa pertanyaan seputar bulan Syawal? Yang pertama, orang suka bertanya, apa sih tanda-tanda orang yang puasa Ramadannya diterima? Itu pertanyaan biasalah. Sehingga kalau kita jawab akan menjadi sebuah buku indah untuk disampaikan kepada umat. Karena penting mengetahui ada tanda-tanda pada diri seseorang akan ibadah yang dia lakukan. Yang kedua, pertanyaan rutin yang bikin pegel hati. Itu bulan Syawal. Ustaz, kalau saya pernah punya utang puasa di bulan Ramadan, ini bulan Syawal, bayar utang dulu atau Syawal dulu? Tiap tahun orang nanya. Ini kayaknya jawab yang pertama lebih asik lah. Iya. Apa sih bekas orang yang berpuasa? Kita akan berkait dengan yang kita bahas kali ini. Ya, ini jangan kau celah keduanya, karena kita bicara akhlak. Ini yang Rasul sabdakan, Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang manusia suka terlantarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu liutammima makarimal akhlak.
bahwa aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga kalau nanti kita temukan orang beragama Islam dan dia seorang muslim, tapi tak memiliki akhlak sebagaimana layaknya seorang muslim, maaf, tidak sampainya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bicara hafalan Quran kita yang 30 juz. Kita tidak bicara pemahaman dan hafalan kita akan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya. Kita enggak bicaralah bab-bab fikih yang pernah kita pahami, yang sifatnya waqi dan lain sebagainya. Wallahi tidak. Cuma kita akan bicara sesuatu yang memang layak untuk dipertontonkan dalam kehidupan. Karena agama ini bukan diteorikan, tapi dipraktekkan. Dan sifatnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan umum ya. Kalau ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu. Ini kalau bicara keluarga ya luas lah, lebih dari rumah tangga yang kita miliki, lingkungan setempat, kota kita, negeri kita tercinta Indonesia ini. Makanya kalau sampai ada orang beragama merusak diri, keluarga, lingkungan dan negerinya, maaf, buang jauh-jauh pendapat Anda tentang Islam yang Anda katakan Anda berada di atasnya. Wah, agama ini sebuah kemudahan. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama merupakan sebuah solusi dalam kehidupan. Sehingga orang mana yang tak tertunjuki oleh agama. Bahkan dulu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ketika datang Islam kepada mereka, sebagian mereka mengatakan Islam itu al-khair. Salah satunya Hudzaifah ibn Yaman, ketika beliau berkata, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarri wa ja'ana Allah bihadzal khair. Ini perkataan dari Hudzaifah ibn Yaman. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Kami dulu pernah tinggal zaman jahiliyah ya Rasulullah. Wa fi syarri, kami dalam keadaan buruk. Padahal kalau antum tahu kondisi zaman jahiliyah Arab, itu hayalan orang sekarang dah pokoknya. Di mana orang mau berzina nggak ada yang larang, udah pokoknya halal haram yang penting sanggup jalanin, nggak ada aturan. Orang boleh menyembelih bukan hanya kepada Allah, kepada Hubal, Lata, Mana dan lain sebagainya. Mereka beribadah, tapi ibadah menurut mereka wallahi terjadi. Ini kata Hudzaifah wa fi syarri, tapi jujur kami buruk. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Dan Allah datangkan kepada kami al-khair. Kalau wa ja'ana Allah bihadza khairun bi khairin mungkin sifatnya umum. Tapi kalau udah al-khair, sepakat ulama menerjemahkan Islam. Wa ja'ana Allah bihadzal khair, dan Allah datangkan kepada kami al-Islam. Sehingga kalau Islam sudah datang, yang ada adalah sebuah kemuliaan yang dibarengi tentunya. Makanya memang tidak ada keburukan yang didatangkan oleh Islam. Saya masih teringat ada di beberapa offshore perusahaan tambang yang pernah kami masuki tahun-tahun 2005-2006. Itu di rig, di tambang-tambang tersebut itu beberapa, kalau hari-hari tertentu itu dihalalkan minuman-minuman keras. Prostitusi pun dianggap sebagai penentram hati orang-orang yang kerja di tengah laut, di tengah pulau. Ini PR berat ini. Lalu orang lagi ajib diajak ngaji kan nggak bakal bisa gitu ya. Tapi setelah sampai dakwah kepada mereka, subhanallah, bahkan udah banyak sekali teman-teman di beberapa tempat kilang Delta Mahakam dan seputarnya, sampai ke Natuna, itu justru menjadi para penghafal Quran ya. Karena dia tahu sekali bahwa tidak ada ketentraman kecuali datang dari Allah. Dan kita tahu semua yang di sisi Allah nggak mungkin kita dapatkan tanpa mentaati Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, wa inna Allah Ta'ala
la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang ada di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, tinggal perbagus cara memintanya. Saya akan coba kabarkan tentang efek Ramadan tadi, karena kita baru melaksanakannya, baru selesai. Ini ulama sering mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, ya ini sering dipakai hadis ini di bulan Ramadan yang lalu, imma di awal, di akhir, atau mungkin selama Ramadan, bahwa beliau bersabda, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadanan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, ketika imannya stabil, wa ihtisaban, dia seorang muktasib. Banyak orang menerjemahkan ihtisab di sini artinya hitung-hitungan pahala. Nah, mungkin. Tapi lebih condong lagi kalimat ihtisab ini buat orang yang melakukan muktasib adalah orang yang memperhitungkan kemuliaan Ramadan ketimbang bulan lain. Karena jujur, Ramadan sama bulan lain itu beda. Ya, kemuliaannya banyak. Masih ingat lah ya, yang Ustaz suka sampaikan seputar Ramadan, bahwa cuma di bulan Ramadan itu ada akumulasi pahala 10 sampai 700 kali lipat, betul? Ingat ya, di bulan Ramadan dikatakan bahwa alif lam mim yang kita baca, alif 10, lam 10, mim 10. Masih ingat nih bahasan Ramadan ini? Itu cuma ada di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin. Cuma di bulan Ramadan setan diikat, jin dibelenggu. Insya Allah kalau bulan Ramadan kita mau keluar jam berapa pun tidak ada merinding-merinding kan. Orang suka bilang nih kalau takut identik sama merinding gitu ya. Bulan Ramadan insya Allah bulu kuduk tidak berdiri lagi, merinding tidak ada, kecuali masuk angin, beda ya. Ini nikmat sekali, Masya Allah. Cuma di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, bulan lain tidak ada. Itu keutamaan Ramadan. Nah, ihtisaban yang dimaksud di sini, si muhtasib, orang yang melaksanakannya itu tahu, maka dia maksimalkan melakukan kebaikan di bulan Ramadan untuk menggapai itu, gitu loh. Ya tentu itu kebaikan yang dia lakukan ngefek dong, menjadi baik dong si pelakunya. Maka tampak sekali di wajah orang tersebut, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Banyak orang menerjemahkan dihapuskan dosa yang telah lampau ini, diterjemahkan yakni kembali suci gitu loh. Sehingga orang kalau Idul Fitri ini kembali suci kan. Setahu aneh nggak ada orang yang suci. Nggak ada orang yang suci walaupun namanya suci, betul ya? Seperti nggak ada orang yang maksum walaupun namanya si maksum atau maksumnya. Karena kita manusia nih, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini pasti punya salah gitu loh. Kalaupun ada bahasa orang maksum itu yang para nabi yang Allah maksumkan kan. Tapi jujur, ini Ramadan membuat orang yang berdosa seakan-akan gak punya dosa, karena Nabi yang mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dihapuskan dosanya yang telah lampau. Apa sih makna dihapuskan dosa di sini? Ulama mengatakan dia orang yang layak memasuki surganya Allah. Nah, kalau bicara masuk surganya Allah, kita kan tahu di mana surga tidak mungkin dimasuki dengan dosa. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau orang yang pernah tinggal di surga. Akidah kita satu, kita yakin bahwa yang namanya Adam alaihissalam pernah di surga, betul? Kalau bicara surganya ini, surga yang bakal kita tempati atau bukan, khilaf. Kita nggak bahas. Cuma kita satu yakin, Adam dan Hawa pernah di surga.
Betul. Akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Adam dan Hawa yang pernah di surga, akhraja, dikeluarkan dia dari surga karena sebuah dosa. Ini yang saya maksud. Nah, kalau satu dosa mengeluarkan Adam dari surga dan Hawa, satu dosa loh. Gimana kita kolektor dosa ngimpi masuk surga gitu. Ini maksud ulama tuh, coba deh bayangin. Oh, berarti maksudnya apa, Ustaz? Kita itu menjadi orang yang memiliki karakter penghuni surga. Karena tidak ada orang yang selesai Ramadan dipastikan mati, nggak ada. Walaupun banyak yang wafat di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Allahu a'lam. La tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Cuma dia yakin sekali bahwa Allah muliakan dia dengan bak penghuni surga. Sehingga ulama mencatat, mulailah tampak bahwa sesungguhnya penghuni surga itu punya karakter. Nah, ini penting nih. Sehingga nanti anak muda harus punya sifat ini nih. Ya, karena kita tinggal di negeri ini yang orang beragama Islamnya beragam ini, jujur. Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita ini ada. Subhanallah. Sampai orang mengatasnamakan Islam pasang bom bunuh diri banyak, ya Masya Allah. Orang mengatasnamakan Islam menghalalkan demonstrasi. Demonstrasi dikatakan jihad. Subhanallah. Sementara Rasulnya sendiri ngomong dalam Sahih Bukhari, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Rawahu Bukhari. Ini hadis tidak ditentang sama ulama. Ulama manapun tak menentang hadis ini. Nabi yang mengatakan, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Sehingga habis pikir kalau orang beragama Islam kok anarkis gitu loh. Entah Islam pojokan mana yang dia pakai, Quran lembaran mana yang dia buka. Subhanallah. Aneh. Nah, ulama menggiring kita untuk paham bahwa ibadah yang kau lakukan akan berefek pada dirimu. Kalau bahasa Rasul tadi, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, dihapus dosamu yang telah lampau. Dosa yang apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini dosa memang sesuatu yang orang enggak suka orang lain tahu. Dia memiliki karakter penghuni surga. Ya, kalau jadi penghuni surga sih wallahu a'lam belum lah. Sama dengan orang yang al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Bukan pulang haji mati, bukan. Enggak ada yang mau pulang urusannya. Indonesia lega pulang haji, enggak ada yang balik, takut mati gitu. Oh enggak kesana. Lagi-lagi karakter penghuni surga. Nah, ulama mengatakannya anak muda penting. Kita semua juga penting sebenarnya. Ada 4 karakter penghuni surga dalam Islam ini. Satu, sinyalnya itu ada dalam Al-Quran. Yang 3 ada dalam hadis. Dalam Quran itu dikatakan bahwa Allah berfirman bahwa di surga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'ziman illa qilan salaman salaman. Ini Quran yang bilang yang pertama bahwa karakter penghuni surga itu kayak di Quran tadi itu. Surga itu tidak terdengar kecuali salaman salam. Yakni nuansa keislaman. Sehingga kita perlu paham, makanya kalau dikatakan surga tidak terdengar kecuali salaman salaman, ini kita yang perlu paham makna Islam. Karena kadang-kadang kita mengatasnamakan Islam, cuma kita nggak paham Islam itu apa. Bahkan negeri kita ini suka menyingkat Islam dengan isya, subuh, lohor, asar, maghrib, betul. Ya kalau pas mah alhamdulillah lah ya. Cuma kasusnya kan di lohor itu. Orang Arab nggak ada yang paham lohor, berarti ya Tegal banyak paham lohor. Islam itu kan istislam lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli.
Islam itu kan bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari semua perbuatan syirik dan para pelakunya, itu Islam. Sehingga tunduk dan patuh merupakan sifat seorang muslim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sifat orang Islam: taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah, pemimpin. Walaupun kalau sama manusia bahasanya ini la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Sehingga nanti mungkin kita akan berbeda pendapat dengan pemerintah, dengan masyarakat. Islam tawarkan solusi. Kata Rasul, "May ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati." Itu indahnya Rasul. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Betul. Cuma kan beliau nggak pernah mengatakan perbedaan itu merupakan rahmat. Kalau perbedaan rahmat, persatuan bencana dong. Tidak ada begitu bahasanya. Beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati." Kembalilah kalian ke sunnahku. Au sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, aqu alaikum bin nawajis. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian kembali ke sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah para sahabatku, orang-orang yang mempertontonkan dakwah yang indah. Kenapa bahasa sunnah Rasul dan sunnah sahabat, Ustaz? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. Udah, kita nggak butuh contoh yang lain, cukup Rasul lah. Kalau masih nggak paham juga, baca sejarah sahabat lah. Ini biasa Rasul kalau sahabat itu kan, dimana orang yang nggak maksum, ijma'nya maksum tuh sahabat itu. Kita tahulah sahabat-sahabat mengatakan dulu orang-orang Yahudi, Nasrani, kata sahabat nih, melihat penampilan muka kami para sahabat saja bisa masuk Islam. Kebayang nggak sama antum tuh? Dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat, penampilan kami saja masuk Islam. Sehingga yang didakwakan oleh sahabat saat itu tuh bukan teori dan ucapan, tapi akhlak. Karena jujur, ini kadang-kadang ini mulut ini, subhanallah, corong hati loh. Hati ini kan punya dua jendela, yang namanya mata, yang namanya telinga. Ini yang mewarnai hati. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itulah warna hatimu. Apapun warnanya, itulah yang keluar nanti. Kalau kau lihat yang baik, kau dengar yang baik, hatimu baik, yang keluar pun baik. Tapi kalau yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk, hatimu buruk, yang keluar pun buruk. Ini banyak terjadi karena Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, belajar di waktu yang sama dengan cara yang sama, yang keluar berbeda, betul? Terjadi. Sehingga sebenarnya tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan kita sendiri. Kita nggak merasa melarang orang sholat, nggak berasa kita. Tapi tingkah laku kita bikin orang malas sholat. Banyak. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Orang menerjemahkan masjid dikunci, dikasih portal. Kalau masalah itu orang kita pintar lah, bisa molos lewat portal lah. Pintu dikunci kan ada dari belakang atau jendela, itu bukan hal sulit lah. Bukan. Tapi kadang-kadang tingkah laku kita ini yang membuat orang enggan sholat. Wallahu a'lam, mungkin imam enggak berilmu, memimpin sholat orang jadi enggak suka, banyak hal. Akhlak. Penghuni surga betul-betul akhlak yang mulia. Sehingga kalau seorang pemuda memiliki akhlak yang pertama ini, ya, dia akan berkata sesuatu yang memang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Bicara dengan orang tua yang mungkin jadi kaitan judul yang kita bahas kali ini, jangan kau celah keduanya. Ini kan cuma ujung dari sebuah pembahasan. Bagaimana dia nggak mencela kedua orang tuanya? Tentu proses dong. Karena kalau enggak kan kadang-kadang kita nggak ngomong orang tua kesinggung, betul. Kita ini jangan-jangan mungkin tipikal orang yang suka merubah aksen kita gitu loh.
intonasi kita, pronunciation kita gitu loh. Dulu kita ini orang tahu lah, kita asik-asik aja lah. Ketika kita bukan siapa-siapa, orang merasakan nyaman loh. Tapi subhanallah nggak paham kondisi keilmuan membuat dia berbeda. Bukannya makin enak dipandang dan dilihat dan didengar apa yang dia ucapkan, cuma orang makin nggak suka. Yang tadinya kalau ketemu sama teman seru, apa kabar? Oh, ahlan, subhanallah, seru. Setelah ngaji, antum dari mana? Kenapa ini orang? Menjadi manusia yang berbeda gitu loh. Sangat disayangkan sekali. Padahal orang tuamu membutuhkan kamu yang dulu. Jangan berteori kalau bicara sama orang tua, jangan berteori sudah. Karena salahnya orang tua, benarnya kamu nak. Bahasanya seperti itu. Udah, sama orang tua jangan berteori lah. Antum sudah nikah, sudah punya rumah tangga lah, bawa bendera sendiri. Teori yang antum terapkan dalam hidup, pokoknya tidak ada keributan rumah tangga, orang tua suka. Begitu? Standar ya pemahamannya. Karena orang tua akan melihat. Lama tidak ketemu sama orang tua, bawa istri gandeng tangan. Biasalah orang kalau udah berduaan laki bini pelok langsung dah. Oke, beb, semacamnya begitu ya. Dia gandeng tangan bininya ketemu sama orang tuanya. Hatinya ini yakin orang tuanya bangga melihat dia gandeng tangan istri. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Cium tangannya. Insyaallah sehat mah. Nggak lama nih Maya ada kondangan nih. Assalamualaikum. Dia pikir begitu aja bikin bahagia orang tua. Ternyata seoles hati orang tua sakit. Lo sakit di mana tat masalahnya tat? Kamu nggak tahu kan berapa lama kamu nggak gandeng tangan orang tua kamu seperti itu. Mana kau tahu ketika kau balikan punggungmu, ibumu melihat tangannya sendiri. Ya Allah, sudah berapa lama tangan keriput ini nggak dipegang oleh dia, ya Allah. Hei, ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu. Dia orang yang makin hari makin seperti anak kecil yang cemburu. Masih ingat masa-masa di mana kau pegang tangannya? Ketika terlepas tanganmu dari tangannya, gara-gara ibu menunjukkan tempat orang yang bertanya, di sana dilepas tangan anaknya, kau menangis, masih ingat? Itu masa-masa terindah mereka. Ketika mereka merasa berfungsi buat anaknya. Kita nggak pernah memperhitungkan sampai ke sana. Nanti kalau sudah punya anak kita baru berasa. Itu kebahagiaan yang lain yang kita miliki dalam kehidupan kita. Ketika anak mau menangkap tangan kita. Demi Allah, ini hal yang biasa loh. Tapi buat orang tua ini luar biasa. Anak ini tidak berilmu. Dia cuma pertontonkan beginilah orang anak wahai ibu, wahai ayah. Digandeng pasangannya, kemudian dia tinggalkan begitu saja. Dia anggap ibunya bahagia, orang tuanya senang. Ternyata orang tuanya sedih. Dirangkul pundak pasangannya sambil bercanda. Apa kebayang sama kamu ketika dia mulai membuka kerudungnya, melihat pundaknya yang makin kurus, tampak terlihat, dihapus air matanya, sambil merasa, ya Allah, udah berapa lama pundak ini tidak digandeng anakku, ya Allah. Kita anggap sebuah keindahan yang dia lihat menggandeng pasangan kita. Islam tidak menyalahkan, jangankan menggandeng di tangan dan pundaknya, apapun halal untukmu. Nisa'ukum hartulakum fa'tu hartakum an-nasitum. Wanitamu itu ladang untukmu, terserah kamu mau gimana caranya. Tapi kalau bicara birrul walidain bukan begitu. Sehingga ini ikatannya nggak pernah ada bekas sampai kapanpun juga. Kadang kita seperti itu loh. Kita tidak durhaka, cuma kita membuat luka di dada hatinya. Tinggal laku yang nggak tertebang, demi Allah. Penghuni surga menjaga ini. Jangankan gerakan, ucapan pun dia khususkan. Kalau perlu, kalau dalam bahasa Arab itu memang ada panggilan-panggilan lembut lah. Kalau teman manggil kita kan, Subhan, gitu ya.
Mohon kono gitu ya. Tapi kalau orang tua yang manggil Subhan, labbaik ya ummi. Antum tahu gak ucapan labbaik itu kita ucapkan ketika kita mau melihat Ka'bah, ketika kita bertalbiyah, sehingga berhenti talbiyah kita itu kan di depan Ka'bah, betul kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demi Allah, labbaik, labbaik, kudatangi panggilanmu, kudatangi panggilanmu ya Allah. Orang tua kita memanggil pun kita katakan labbaik ya ummi, labbaik ya abu ya. Kudatangi panggilanmu. Pengkhususan orang yang mengerti sekali bahwa ini terjadi karena bersihnya hati. Maka kalau kita pengen memiliki anak yang tak mencela kedua orang tuanya, bagaimana kau menerapkan hidup kepada anak untuk kedua orang tuanya? Karena bahasa Quran umum, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ma'ruf. Jadikan orang tuamu sahabat yang ma'ruf, transparan. Kalau perlu tulis namanya di belakang namamu, tulis. Hatta dia seorang kafir, tulis namanya di belakang namamu. Karena kita nggak pernah tahu ada rahasia di balik ini. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berhusnuzon kepada Allah ketika beliau mendakwakan Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Sulit beliau mendakwakan paman-paman ini, sulit. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, kalau seandainya Abu Jahal, kalau seandainya Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam, tak sampai dakwahku ini padanya, ya Allah, lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkanmu, ya Allah. Lihat, kita mau nyontoh siapa kalau bukan Rasulullah? Bahkan musuhnya pun didoain loh. Makanya saya nggak habis pikir kalau orang ngaku umat Muhammad, pengikut Muhammad, bahkan sama orang Islam tidak mengucap salam, tidak berlemah lembut, tidak berpikir tentang sesuatu yang baik dikedepankan. Kita bukan aparat keamanan yang Allah muliakan loh. Kalau aparat keamanan, suuzon itu dikedepankan. Tapi kalau kita seorang muslim, husnuzon yang dikedepankan. Karena berbeda bidang. Ya, kalau Pak keamanan, Pak polisi dan lain sebagainya, ini bicara husnuzon, kacau. Betul ya? Pak, tadi saya lihat ada maling masuk ke rumah sana, Pak. Tenang aja, orang baik tuh, gitu. Habis dah urusan rumah. Harus curiga dulu, gitu ya. Tapi kalau kita bukan bidang kita, beda bab nanti. Ya, tetap harus berhusnuzon sehingga nanti ada kebaikan ke depannya. Sehingga para sahabat tuh mempertontonkan akhlak yang seperti ini. Mereka orang-orang kafir melihat cara jalannya sahabat aja bisa masuk Islam. Mereka melihat cara makannya sahabat bisa masuk Islam loh. Mereka lihat cara sholatnya sahabat, subhanallah, bakpon kering yang diterpang, tak bergerak sama sekali. Mereka bisa masuk Islam loh. Bahkan fitnah yang difitnahkan kepada Khalid bin Walid, rembonya Islam itu Khalid bin Walid, itu kan terkenal sekali, ini panglima anak dari Walid bin Mughirah ini, yang didoakan sama Rasul kan, lahir dari tulang sumsumnya Walid bin Mughirah siapa? Khalid bin Walid. Dari Abu Jahal siapa? Mughirah bin Abi Jahal, betul? Masya Allah. Saking kuatnya nasab tuh gak main-main. Khalid bin Walid ketika beliau perang, belum terhunus pedang, belum berdenting itu pedang, belum bercucuran itu darah, itu Jenderal George dari Romawi bisa masuk Islam. Enggak paham saya kalau sekarang pun nggak bisa diterapkan gitu loh. Ternyata mungkin kita terfokus pada dakwah dengan ucapan dan teori, bukan dengan akhlak dan tingkah laku.
Kita nggak mengucap salam, padahal jangankan sama orang Islam, sama orang kafir pun Rasul ajarkan ucapkan salam. Katakan salamun ala man ittaba'al huda. Katakan salamun ala man ittaba'al huda. Islam ajarkan ucapkan salam sama orang kafir. Salamun ala man ittaba'al huda. Itu kan yang Nabi ajarkan. Ketika beliau pertontonkan dakwah kepada Mukaukis, Kisra, Heraklius dan lain sebagainya. Surat yang pertama dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Muhammadin Abdullah wa rasulih ila Herakl azimir Rum, ila Kisra, ila Mukaukis dan lainnya. Apa yang beliau katakan? Salamun ala man ittaba'al huda fa inni ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam aslim yu'tikallahu ajraka marratan dan seterusnya. Muhammad yang mana yang kita ikuti? Karena kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, demi Allah tidak keluar dari beliau kecuali kelembutan. Semua beliau ajarkan, taraktukum misal bayda lailukum kannaharikum. Bahkan beliau katakan, kutinggalkan kalian semua telah kuberikan, bahkan malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatul hukum telah dijabarkan. Dia punya karakter penghuni surga. Tidak terdengar kecuali salaman-salaman. Ucapannya prospektif gitu loh, mendatangkan kebaikan. Jangankan sesama muslim, jangankan sesama orang yang seumuran, kepada orang tua dan lain sebagainya. Dia tahu Islam ajarkan cara bersosialisasi, akhlak yang mulia, tidak terucap kecuali yang baik dari mulut orang-orang Islam. Maka generasi muda ini harus punya karakter ini. Ya, jangan ikut-ikutan paham-paham yang aneh, yang menghalalkan harta orang tua yang tak sepaham, menghalalkan bom bunuh diri, brainwash, kecewa dengan pemerintah dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ya, cukuplah contoh Nabi Musa alaihissalam. Orang yang gak pandai berkata-kata, karena Nabi Musa itu kan cadel. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gak pandai orasi dia. Jubirnya Harun. Cuma Allah kasih kelebihan, Musa itu kalau mukul orang mati langsung. Itu Musa. Antum kebayang ya, orang gak pintar ngomong, pintar mukul, suruh dakwah, kebayang gak? Modalin martil sama paku jadi rumah itu urusannya. Itu Musa itu berdakwah seperti itu ya. Tapi ketika Allah uji beliau dengan pemimpin yang zalim, yang manusia yang terzalim yang Allah pernah ciptakan di atas muka bumi ini, salah satunya ya Fir'aun, Ramses II ini sampai diabadikan tuh mayitnya tuh, biar orang lihat ini Fir'aun ini subhanallah, manusia yang betul-betul kuat, super ini. Dia bisa memanah langit, Masya Allah. Sampai sekarang ahli arkeolog aja itu masih nggak mudeng gimana ujungnya piramid bisa lanjut tuh. Dulu belum ada takol, belum ada traktor dan lain sebagainya. Itu bisa ke sana tuh Fir'aun tuh. Ini gagah, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Makanya Allah utus Musa, betul? Ya, yang bisa menandingi dia. Maka Musa pun lawan Fir'aun. Menang mana? Jujur menang mana? Musa sama Fir'aun? Fir'aun. Musa dari mana? Yang dikejar-kejar siapa? Berarti yang kalah siapa? Jujur aja nggak apa-apa Musa. Antum takut diazab gitu ya. Ini masa kejujuran nih 2016. Jujur loh. Kalau bukan karena Allah perintahkan Musa melempar tongkatnya membelah laut, tidak terbelah tuh laut. Betul. Allah perintahkan Musa untuk melewati laut tersebut. Salahnya Fir'aun nyusul. Tuh salahnya tuh. Emang udah jalan Allah betul ya.
Jadi Allah yang bikin Musa itu menang dengan cara seperti itu. Cuma yang saya respect dalam hal ini bahasa dakwah yang Allah ajarkan. Apa yang Allah katakan kepada Musa dan Harun? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Dahsyat. Hei Musa, hei Harun, kedua-duanya, idhaba, pergilah kepada Firaun. Allah yang kasih mandat langsung, pergi kalian berdua ke Firaun. Alasannya apa? Innahu tagha, dia orang yang melampaui batas. Atau tahu tagha? Tughiyal ma, air luber. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha, kamu berdua datang ke Fir'aun, dakwahkan dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, tolong kalian berdua berkatalah yang lain, yang lembut. Masya Allah. Ada gak sih di tahun 2000-an ini pemimpin yang melebihi zalimnya Firaun? Jujur ya, enggak. Di pojokan bumi manapun kita enggak nemukan ini, kecuali laknatullah tuh Abin mirip Basar Asad tuh di Suriah tuh ya. Dia suruh orang ngaku dia sebagai Tuhan ya. Ini beda bab, nanti bab. Tapi kalau Firaun dahsyat. Cuma lihat cara Allah. Katakan perkataan yang lain. Ini kan lain karakter penghuni surga. Dari 4 tersebut, yang pertama tadi ayat mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Tidak terucap dari mulut penghuni surga kecuali yang baik-baik. Ucapan dari ketaatan dan ketundukan kepada Tuhannya. Dia tidak mungkin berkata kecuali yang baik. Ma kharaja minni illa haq, kata Rasulullah. Ma kharaja minni illa haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali yang baik, kata Rasul. Makanya konsekuensi kita mengatakan Muhammad Rasulullah, ta'atu fi ma amar, ijtinabu bima nahaa alaih, menjauhkan semua yang beliau larang, tasdiqu fi ma akhbar, percaya yang beliau kabarkan, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Dan dia tahu sekali tak ada ibadah tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang kedua, penghuni surga itu qaribin. Qaribin, orang yang gampang akrab. Ya, Ramadan ajarkan kita, ibadah ajarkan kita menjadi orang yang qarib, gampang akrab, fleksibel dalam bersosialisasi. Iya betul. Badal Islam qarib, fasaya uduka ma bada'a fatubalil ghuraba, betul. Islam itu asing, akan kembali asing. Ya, beruntunglah orang yang merasa asing tapi nggak mengasingkan diri gitu loh. Kan kalau sekarang orang Islam itu berpenampilan yang nyontoh Rasul terkesan asing, karena memang nggak banyak yang berpenampilan seperti itu, betul. Nah, antum nyontoh Rasul orang laki, karena Nabi yang mengatakan kullu izarin tahta qadamain an-naru ahaqqu bih, begitu ya. Setiap kain buat laki-laki yang melebihi mata kaki, neraka lebih berhak. Sehingga batasannya mata kaki. Tinggal tergantung jenis pakaian yang kau pakai. Kalau pakaian pangsi yang kau pakai, celana gombrong dengan kostum busana muslimnya, itu cocok kalau kelihatannya itu setengah betis. Tapi kalau celana kantor yang Anda pakai setengah betis, jangan ada, gitu ya. Urusannya fitnah, betul ya. Karena memang kan pemandangan penting, ya. Tapi bukan melambangkan Anda menjadi wakil Islam. Karena kadang-kadang penampilan kita yang nyontoh Rasul, merasa kita yang paling betul, ini bahaya. Wahsus sawarib waful liha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Siapa yang nyuruh? Rasul. Kalau Rasul sudah ngomong, kata Allah di Al-Ahzab ayat 36, wa makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, baik laki maupun perempuan.
kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na. Antum tipiskan kumis, antum panjangkan janggut, terjadi khilaf, tipis ini digunting atau dikerik, gitu ya. Tapi kalau antum lihat Atsar Umar Ibn Khattab, Umar itu kalau lagi emosi dia tiup kumisnya, selesai dah urusannya ya. Jadi antum bisa ngira-ngira kumis itu dikerik atau tidak, gitu ya. Subhanallah. Ini contoh. Cuma ketika antum berpenampilan seperti itu, kalau ngomong sama orang jangan begini mulu. Antum dari mana? Orang empet nanti gitu. Lawang ini perintah, nggak ada yang perlu dibanggakan. Hey. Ketika manusia melaksanakan sebuah kewajiban, nothing special. Tidak ada yang spesial. Itu mah biasa. Kecuali dia bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini yang luar biasa. Orang suka salah paham nih. Ini kita hidup tahun 2016 nih. Dimana kalau ada anak muda melakukan sebuah kewajiban jadi heran-heranan loh. Lawang anak muda sholat berjamaah di masjid terus rutin seperti itu. Temennya bilang, wih gile, dia sholat itu berjamaah. Terus yang gak gile yang mana? Orang sholat dibilang gile, Masya Allah. Ini kan bahaya, ini masa ini kita berada sekarang ini. Sehingga kadang-kadang lihat orang sholat 5 waktu tuh, boy, dahsyat, anak punya sohib begini, tat, nggak ada tat, di mana aja kayak dia tat. Kenapa dia nggak begini? Kenapa tuh? Sholatnya tat, ada apa dengan sholatnya? 5 waktu tat, ya sama ini. Kirain siapa? Jadi aneh gitu loh. Aneh, bayangkan. Orang melaksanakan kewajiban jadi aneh-anehan. Ini kan unik nih zaman. Ya. Tapi fatuba lil quraba, kata Rasul. Beruntung orang yang merasa asing. Walaupun tidak mengasingkan diri, kabarkan. Karena agama ini enak dilihat manakala dirutinkan. Kaitkan dengan yang kita bahas tadi di awal tadi. Apa yang membuat orang-orang kafir bisa masuk Islam? Karena sahabat ada di atas petunjuk Rasulullah SAW. Sampai jalannya Rasul, kalau menurun dia bertasbih, kalau menanjak dia bertakbir. Subhanallah. Antum paham gak kalau tasbih itu diucapkan dengan syukur yang dahsyat loh. Subhanallah. Kalau takbir itu dengan semangat Allahu Akbar. Kelihatan dah zaman dulu mah orang Islam yang agamanya bagus kelihatan dah. Ini cara jalannya prospektif kan. Dia kalau di jalan tak nanya ke Allah Akbar. Ya kita bisa ngelihat dah orang yang bakal maju sama yang bakal rusak kelihatan dah. Orang kalau di jalan lelet banyak nunduk, kayak nggak nyampe. Madesu ya saya begini lah ya. Agak suram masalah. Ya kalau orang Islam itu harus betul-betul punya karakter, Masya Allah. Qaribin, gampang akrab. Makanya kalau sampai ada orang belajar agama terus jadi nggak bisa bergaul, aneh. Wallahi aneh. Antum buka Sunan At-Tirmizi, hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Rawahu Tirmizi. Orang beriman yang baik imannya, kata Rasul, dan dia mau bersabar dalam bergaul sama orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang tak mau bergaul. Antum mau putar kemana dari? Justru Islam diperintahkan untuk bergaul, dakwah dengan tingkah laku. Berpenampilan bersih ketika hari Jumat, Masya Allah, rapi, berpakaian bagus. Mau kemana tuh? Jumat, sholat Jumat. Yang Nabi perintahkan seperti ini. Idul Fitri kemarin tuh, Masya Allah, orang dari rumah habis sarapan pagi tuh, karena Idul Fitri kembali makan pagi kan, sunnah makan dulu gitu. Mandi rapi, wangi, pakai baju, Masya Allah. Orang lihat juga subhan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, takbir dilantunkan. Orangnya itu Masya Allah. Mau kemana? Sholat id. Subhanallah. Tapi walaupun mana ada juga yang sholat id, ya Allah, Masya Allah. Baju innalillah yang semalam habis majelis digantung di hanger dipakai. Sarung lecek, cap gajah tepar, jujukan aja. Sendal kiri kanan beda nomor, jalan cincin atau susah. Mau kemana ente? Mau sholat kita? Baju baru mana? Sarung baru, kita buat muter. Buat muter. Dari mana semuanya muter pakai baju baru? Sholat pakai baju baru. Ini kita sudah salah tempat semuanya, betul? Jadi hancur-hancuran, kita nggak ngerti. Makanya jangan cuma kupas luar, dalemin sedikit gitu loh. Ini agama nggak menakutkan, jangan khawatir ya Allah. Rezeki nggak ketuker, subhanallah. Banyak orang masuk Islam dengan bahasa yang baik, agama yang bagus. Jangan takut nggak ngebul, subhanallah. Ini kan muskilah. Orang kok khawatir. Jadi kayak akidahnya orang Mekah ketika futuh Mekah, kebingungan. Ngelihat idza jaa nasrullahi wal fath, subhanallah. Ini sudah sunnatullah akan dibukakan oleh Allah. Ini menandakan negeri kita Indonesia ini akan datang keberkahan yang betul-betul berkah. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh masyarakat di atas muka bumi, di negeri-negeri, di muka bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, dalam taukid, kami pastikan kata Allah, keberkahan akan kubuka dari langit dan bumi. Allah akan turunkan berkah pada negeri ini. Sehingga tugas kita mendoakan negeri ini. Doakan pemimpin kita semoga Allah berikan hidayah, dimudahkan datangnya keberkahan. Hujatan, cacian, makian tidak mendatangkan kemuliaan. Apa yang dikhawatirkan? Subhanallah. Jadi saya teringat sama teman-teman di Mabes Polri. Ada salah seorang provos itu yang nyamperin saya, dia bilang, "Ustaz, sebenarnya yang minta tolong antum ngumarinnya anak saya." Oh, Masya Allah. Ada apa? Sebelumnya anak minta maaf, Ustaz. Anak tuh beberapa bulan ini ditugaskan untuk mantau antum, Ustaz. Ya. Subhanallah. Anak ikutin antum, Ustaz, ke Rabanian Al-Azhar itu, Al-Azhar di Senayan itu. Itu kan Masya Allah, itu masjid Buya Hamka itu, Masya Allah ya. Itu sekali sholat bisa nampung 5.000 anak muda itu. Sekarang setiap malam Kamis sampai 2 kali sholat isya. Masya Allah. Kebayang gak sama antum itu? Dahsyat sekali. Terus saya ikutin apa yang mesti dipantau ketika sekalian aja dah anak gua aja antum ke Mabes Datul Nojoyo gitu ya. Ternyata memang nggak ada masalah. Ya, apa yang mesti dikhawatirkan? Lalu agama mendatangkan kemuliaan, bukan menimbulkan kerusuhan. Masya Allah. Beberapa sahabat-sahabat di PT IKA yang memang dulu sebelum menjadi Kapolsek di PT IKA dulu, sekarang sudah berapa ratus teman-teman Kapolsek yang sudah paham sunnah. Bahkan dia mengatakan, demi Allah Ustaz, ini sunnah mendatangkan disiplin pada anak buah kami Ustaz. Apalagi penerapan disiplin itu bukan sekedar korupsi materi Ustaz, korupsi waktu. Ketika kami orang laki ini mencari nafkah karena Allah, kami mungkin terjebak dalam kehilafan. Kami nggak korupsi uang. Setelah tahu bahwa riswah itu haram, kita nggak lagi sogok-menyogok. Cuma yang sering kita lakukan ini korupsi waktu. Masuk jam 8, pulang jam 4, prakteknya masuk jam 10, pulang jam 2. Setelah kami tahu sunnah, wallahi Ustaz, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jangankan gerakan badan kami, ucapan kami pun 2 malaikat menjadi saksi. Subhanallah. Makanya saya yakin sekali, saya sengaja fokus ke teman-teman di Mabes, di Polda, di PT IKA, kemudian di beberapa angkatan udara, darat ini, karena mereka tahu sekali disiplin Islam ini yang membuat makin sempurnanya barisan mereka. Subhanallah. Dahsyat. Dan kita memang punya orang-orang hebat sebelumnya. Karena agama ini membuat kemuliaan negeri ini. Kan kita pernah punya jenderal yang namanya Sudirman, betul? Antum tahu siapa Jenderal Sudirman? Ulama dari Rembang loh ini.
Ulama Muhammadiyah dari Unang. Subhanallah. Kita punya Bung Tomo, kita punya Hos Umar Cokro Aminoto, kita punya orang-orang hebat yang membuat Allah bikin kocar kacir kafir Belanda dengan bambu runcing saja. Antum pernah mendengar puisi Kerawang Bekasi? Pernah dengar ya, anak sekarang tahu ya? Walaupun isinya yakin nggak hafal, betul ya? Yang ada kata-kata di atas tulang belulang yang berserakan itu. Itu kan proses apa? Peperangan yang dipimpin oleh jenderal yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Ulama NU, murid Hasyim Asy'ari, semoga Allah muliakan Hasyim Asy'ari. Ini Jenderal Sudirman, pencahayaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, semoga Allah muliakan Ahmad Dahlan. Ini Al-Irsyad, ada Syekh Muhammad Surkati, semoga Allah muliakan Syekh Ahmad Surkati. Negeri ini mulia, negeri ini mulia. Manakala kemudian kita tegakkan, maka wajar kalau ada ayat yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas samai wal ardh. Janji Allah berkah akan tampak di langit dan di bumi. Cuma kitanya harus yakin. Karena hidayah datang bukan dengan main-main. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini bahasa Allah. Kau hayalkan hidayah, kau minta minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Talabul hidayah. Tapi kalau caranya kita nggak paham, hidayah apa yang kita hayalkan? Allah hanya mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, kata Allah. Ketika perintah dilakukan, ketika larangan dijauhi. Lanahdiyanahum subulana. Kami memberikan petunjuk hidayah pada jalan-jalan kami lainnya. Dalam ayat lain Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan cara datangnya hidayah. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bin zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu, orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bin zulmin, ketika imannya tidak dicampurkan dengan kemaksiatan, kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah bilang mereka lah orang yang al-amnu, yang jiwanya tentram. Wahum muhtadun. Kalau jiwa sudah tentram, hidayah bakal datang. Nah ini yang hak datang kok nggak tentram, sebenarnya nggak benar siapa gitu loh. Dunia mengakui bukan tidak. Kita nggak bisa menutup mata. Ja'al wa zahabal. Karakter yang ketiga, hayyin. Anak-anak muda harus punya karakter hayyin. Hayyin ini menghidupkan suasana, bukan merusak suasana. Ini dengan kita kumpul begini di air sate, kita belajar bareng. Yang di depan ini bukan orang pinter, sama-sama belajar. Ya, jadi jangan pernah memandang orang yang di depan ini pinter, belum tentu. Kadang yang paling belakang lebih mengerti kesalahan yang di depan. Sifat manusia. Ya ini hayyin. Hayyin itu orang yang melengkapi kekurangan orang lain, menghidupkan suasana. Penghuni surga itu bukanlah orang yang sempurna pada satu hal, tapi menjadi bagian kesempurnaan orang lain. Karena memang tidak terkumpul kesempurnaan pada fisik seseorang. Masih berbuat salah, cuma dia jadi bagian kesempurnaan orang lain. Ada sebuah hadis qudsi ketika Allah mengatakan, "Idlam tudnibu la tahaballahu bikum." Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, aku musnahkan kalian semua, kata Allah. Ini bukan berarti wajib dosa, bukan. Ini menandakan kita manusia pasti berdosa. Sehingga ketika engkau berbuat dosa, kau minta ampun, menegakkan nama Allah Ghafar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Beristighfarlah sama Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Sifat manusia pasti berbuat dosa dan Dia mengampun. Nah, hayyin, karakter penghuni surga ini selalu mengingatkan kebaikan. Dia orang yang mengingatkan kebaikan. Mungkin ketika dia berilmu, dia melihat kesalahan yang paling dekat kedua orang tuanya. Karena
Ya, salah satu orang yang paling dekat sama kita dalam hidup ini orang tua, betul. Sehingga saya sering bicara dengan bahasa yang mudah bahwa ada karakter anak-anak muda itu dari zaman Rasul memiliki sifat qalbul qasi. Qalbul qasi itu artinya hati keras. Dulu ada seorang pemuda yang merasakan kerasnya hati. Keras hati ini bukan semangat dalam hidup, bukan. Kerasnya hati ini lebih cenderung kepada susah berbuat baik. Kemudian dia berpikir pengen datang ke Rasul, pengen nanya gimana nih supaya hati ini gak keras gitu. Ini anak muda zaman Rasul tuh begitu, kita perlu tiru. Ini kita anak muda nih, kalau merasa hati keras, ajan gak demen disamperin, Quran gak demen dibaca, punya orang tua gak berbakti, itu hati keras tuh. Jangan malam majlis, begadang gak ada puguh, cari ustaz, buka kegiatan, insya Allah pemerintah dukung. Ini kalau pengajian kayak gini gak usah khawatir, pemerintah dukung. Ini membangun negara, bukan merusak negara ini. Gak usah khawatir. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalian kalau harus dari itu. Asal caranya betul. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Bukan untuk menjadi hakim buat agama orang lain, bukan. Kita hayyin. Kita berharap wujud kita ini menjadi inspirasi orang berbuat baik. Bukan orang takut. Karena agama ini gak menakutkan gitu. Hayyin. Pelengkap hidup. Sehingga kalau dia lihat orang tuanya berbuat salah, bukan dia celak. Sehingga dia remehkan, tidak. Ada bahasa khusus. Rasulullah kabarkan kepada anak muda ini supaya hatimu lembut. Ketika datang pemuda tersebut ke rumah Rasul, Rasul melihat, belum nanya tuh anak muda, Nabi sudah bilang, "Atuhibba, ayalina qalbu wa tudrika hajatan." Hei anak muda, mau gak aku beritahu sama kamu teknik atau cara untuk membuat hatimu itu lembut dan hajatmu terlaksana? Kata pemuda, memang aku datang untuk itu ya Rasulullah. Ini kalau anak muda belum nikah zaman Rasul, pasti di bawah umur 20 dah. Karena orang-orang Arab 20 itu sudah pengen minta nikah, kebanyakan itu. Kebayang Nabi ngomong sama orang yang di bawah 20, yang kita orang pembinaan anak muda di sini begitu. Bahasa Rasulullah supaya hatimu lembut. Irhamil yatim wa musarasah wa atimu min ta'amik. Ya kalau waktu dari kehajat. Irhamil yatim. Coba cari anak yatim, sayangi. Wa musarasah. Pegang palanya. Ini menandakan yatim itu boleh dipegang palanya. Siapa yang boleh dipegang palanya? La yutma ba'da ihtilam. Tidak ada yatim kalau sudah balik. Berarti begitu kan? Jadi jangan yatim yang pegang palanya, jangan. Anda tiap hari pegang pala anak yatim kan? Yang SMA kelas 3. Bukan yatim dosa, kan yatim. La yutma ba'da ihtilam. Enggak ada yatim, enggak ada yatim lagi. Ya kalau sudah balik enggak ada. Wa'timu min ta'amik. Dan ajak makan dia dengan makan yang kau makan. Bukan cuma ngasih makan. Kan kita yang udah ngasih makan, betul ya? Kita ambil plastik kantong setengah kilo, bolu, lemper, tisu, tusukan staples, gaji gitu ya. Tapi bukan begitu. Atimhu min ta'amik. Makan barang dia. Makanya ulama mengatakan ada 3 pemandangan yang paling indah di atas muka bumi ini. 3 pemandangan paling mulia di atas muka bumi ini. Yang pertama, memandang Ka'bah. Ya, sampai ada doanya. Kita mandang apa aja di dunia ini tidak ada yang pakai doa kecuali Ka'bah. Antum melihat Ka'bah tuh tadi setelah talbiyah langsung Allahumma antas salam wa minkas salam dan rahina rabbana bisa seterusnya. Doa menatap Ka'bah. Menatap yang lain enggak ada doanya. Yang kedua, menatap wajah orang tua kita sendiri. Sebutkan satu keelokan di atas muka bumi ini, keindahan dan kecantikan. Tetap kerut di kening orang tua kita lebih indah dari mana?
Jujur loh, orang ini kalau sudah tahu orang tuanya selalu mendampinginya, hidupnya nyaman. Ya, betapa Allah mulia orang tua kita insya Allah. Dan yang ketiga, yakni menatap perubahan pada wajah orang-orang miskin yang kita bikin senang, kita bikin bahagia. Hayyin, memiliki karakter menyempurnakan, karena dia tahu sekali yang membuat hati ini lembut ketika dia bisa baik sama orang lain, dan baik yang pertama kali pada kedua orang tua, sehingga ilmu yang dia miliki bukan menjadi hakim buat orang tuanya, bukan menjadi pelengkap hidup untuk orang tuanya. Dewasa dia dengan waktu, bahwa makin hari dia makin bermanfaat buat orang tuanya, karena dia tahu orang tuanya makin hari makin kurang. Dan yang keempat, karakter penghuni surga yang keempat, kata Rasul, sahlin, menjadi orang yang memudahkan semuanya, nggak ruwet hidupnya, nggak ruwet hidupnya, husnuzon sama Allah, karena dia tahu sekali bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tahu Allah tidak mungkin uji dia di luar batas kemampuannya, dia tahu. Sehingga penghuni surga ini betul-betul sahlin. Udahlah, orang kurang lebih lah, enggak harus Islam menurut kita, enggak. Karena kita ini kan tinggal di negeri yang orang kadang-kadang mengaku Islam dengan model-model tertentu gitu ya. Sampai kadang-kadang busana muslim saja diidentikan sama koko di Indonesia doang betul. Anak muda itu kalau orang tuanya beliin baju untuk Idul Fitri, ketika dilihat baju koko, emang ustaz begitu katanya. Seperti itu. Dia berkata, emang ustaz. Padahal apa hubungannya koko sama ustaz? Mau segi bahasa maupun karakter sudah gak nyambung. Antum bilang kalau pakai baju koko itu ustaz, dari mana? Walaupun di kita memang ustaz pakai baju koko banyak, betul. Tapi kalau antum lihat di kamus sudah gak nyambung. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Cina, betul. Ustadzun, antum lihat di kamus munjid ada asata, ada ustadz di situ. Koko, mau dari mana itu? Udah nggak nyambung. Tapi nggak tahu orang tuh banyak mengaitkan antara ustadz sama koko, gitu ya. Itu di negeri kita salah. Ya, tidak seperti itu. Makanya kalau bicara pakaian kita bukan bicara pengkhususan. Dikembalikan kepada uruf. Antum tinggal di mana, gitu. Lingkungannya seperti apa. Yang penting tidak boleh tampak buat perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki ya pusar ke lutut, tapi ada untuk pundak dan tidak ada pada merah. Itu fadhal. Bicara bentuk terserah. Ya, nggak jadi masalah. Jangan ragu dalam bertindak, jangan diidentikan. Karena ketika antum berpenampilan buat orang pengen dilihat orang, antum bukan orang yang apa adanya. Ya, penyesuaian. Jangan khawatir orang mau bilang apa, yang penting Allah nggak marah. Qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Biasakan katakan Tuhan Allah istiqomah sudah. Selama nggak melanggar syariat jangan terus. Sahih, permudah. Ada orang yang mau berubah seperti itu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, berkait dengan yang kita bahas semua barusan, 4 karakter penghuni surga itu baru bisa mendukung judul ini. Jangan kau telah keduanya. Karena dosa yang paling berat setelah syirik, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Tapi Pak, ya Bu, ini buat orang tua. Dulu zaman Rasul juga ada seorang ayah, zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar. Ada orang tua, seorang ayah yang datang ke khalifah, mau mengadukan masalah keluarganya, pegel anaknya durhaka yang laki. Datang ke khalifah, wahai Khalifah Umar, aku datang kepadamu untuk mengadukan tentang anak laki-lakiku yang durhaka ini. Apa kedurhakaannya? Bukan saja dia mencaci maki diriku, bukan, tetapi dia menempeleng aku. Jadi udah kelewatan ini anak. Kata Umar, panggil tuh anak. Dipanggil tuh anak.
Umar langsung mengatakan, kau tahu wahai anak muda, durhaka itu dosa besar kedua setelah syirik. Begini Khalifah, kalau betul aku berbuat salah tentu ada sebab. Boleh aku bertanya kepadamu, silakan. Adakah hak anak pada diri orang tuanya? Ini anak, kok kalau anak muda salah aja berani gitu ya. Apalagi benar, kita akan baca takut ya. Apa ada hak seorang anak pada orang tuanya? Kata Umar, ya adalah. Ada 3 hak anak pada orang tuanya dari awal sebelum adanya anak. Umar berkata kepada ayahnya, ini anak punya hak, kau seorang laki-laki. Hak anak ini kamu mencarikan ibu untuknya. Sehingga sebelum kamu punya anak, tolong cari perempuan yang solehah. Fasbar bidzatid din taribat yadak. Yang agamanya betul-betul menenangkan jiwamu. Itu yang pertama, letakkan benih pada tempatnya yang baik. Yang kedua, berikan nama anak tersebut dengan nama yang baik. Dan yang ketiga, demi Allah, ajarkan agama kepadanya. Ini anak muda dengan Umar ngomong begitu nyelutuk. Tunggu dulu Khalifah, 3 hal yang kau sebut tersebut aku tak mendapatkan darinya. Ini ayahku dulu pelampias syahwat. Di masa mudanya dia pernah membeli seorang budak hitam yang dia suka. Dia setubuhi budak tersebut sehingga hamil. Lahirlah aku. Dan ketika aku lahir, dia tidak memberi nama yang bagus, tapi dia berikan nama kepadaku Ju'al. Ju'al. Dia tahu Ju'al artinya apa? Kumbang yang dari kotoran sapi itu. Yang apa yang ada tanduk yang kalau udah nempel sudah lepas dah. Kumbang jati apalah namanya dia. Ju'al. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan agama padaku. Apa kata Umar? Dengar wahai orang tua, kau yang durhaka kepada dia. Sehingga hukum sebab akibat dalam Islam dibahas. Makanya tak main-main. Nikah merupakan syariat. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj, wa illam yastati' fa'alayhi as-sawm. Fa innahu wijab. Diberikan solusi, suruh nikah kalau sudah mampu nikah. Jangan bermaksiat, karena maksiat mendatangkan keburukan. Masya Allah. Ini cara-cara Islam. Makanya anak kita bisa menjadi anak yang tak mencela kedua orang tuanya kalau memang dipersiapkan. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana Ustaz? Ya kita bina. Karena nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Nggak ada hukum buat orang yang lupa sampai dia ingat. Nggak ada hukum buat orang yang masih kecil sampai dia dewasa. Itulah bahasa agama. Mudah-mudahan 4 karakter penghuni surga ini membuat kita menjadi orang yang mulia, mengerti bahwa orang tua kita ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat, sehingga kita berfungsi buat keduanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat dan sampaikan. Ya, ini satu bukti bahwa pembahasan yang kita bahas kali ini mudah-mudahan mendatangkan sebuah kebaikan buat kita. Dan kita pertontonkan pada dunia bahwa agama itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena tanpa agama tidak ada keberkahan, tanpa agama tidak ada kemuliaan. Ini Tegal akan seperti yang diinginkan dalam bentuk kata-kata indah. Tegal, kencong, mancar kotanya gitu. Tanpa agama nggak bisa. Ya. Gimana mau keminclong kalau kita nggak ngerti Quran? Gimana mau mancar kalau kita nggak kuat akidah kita? Tanamkan mulai pada diri kita, kuatkan agama kita insyaallah. Semoga memuliakan kita. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan buat kita semua. Jadi seperti yang ditanyakan oleh panitia, kita tidak tanya jawab dulu pada kali ini. Mudah-mudahan ini bisa berulang bahasan-bahasan kita karena banyak yang perlu kita bahas. Dan Allah muliakan kita. Tetap istiqomah di atas kemuliaan. Afsus salam bainakum. Jangan putus ucapkan salam di antara kalian. Semoga Allah muliakan kalian. Saya minta maaf pada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.